Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kalau pada siang hari ini saya boleh menyapa jemaat sekalian dimanapun saudara berada yang mendengarkan sapaan gembala pada hari ini. Saudara, kita akan merenungkan atau merefleksikan satu ayat. Saya percaya masing-masing jemaat sudah membaca dan mendoakan pokok doa syafaat yang sudah dibagikan di WA Group Warta. Demikian saya bacakan 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, saudara. Berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Perkataan ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada juniornya, yaitu Timotius, yang adalah anak rohaninya yang pada waktu itu melayani suatu jemaat di kota Efesus, kota yang cukup besar pada masa itu, di mana banyak orang yang masih belum percaya kepada Tuhan, yang hidup menyembah berhala. Tetapi Timotius sebagai seorang muda harus menggembalakan di sana. Saudara, dari tulisan Rasul Paulus ini kita dapat belajar bahwa Timotius sebagai seorang pastor, seorang gembala, sebagai seorang rohaniwan di kota Efesus perlu didorong, ya, dimotivasi, di-encourage, dikuatkan saudara di dalam pelayanannya. Mengapa demikian? Karena sebagai seorang muda sangat mungkin Timotius akan dipandang rendah, diremehkan karena masih hijau, karena masih kurang berpengalaman dan masih muda. Itulah sebabnya Paulus, ya, memberikan dorongan, memberikan encourage, memberikan kekuatan kepada Timotius dapat melayani di sana. Saudara, kita juga belajar dari Paulus bahwa ketika dia menyampaikan dorongan kekuatan kepada juniornya ini pun menjadi pelajaran bagi kita bahwa orang itu akan senang kalau dia tahu, ya, orang yang menguatkan dan mendorongnya itu juga dapat bekerja sama. Sehingga orang-orang itu yang tahu kalau dia itu dikuatkan dan didorong, dia akan dengan bahagia, dengan sukacita, dengan senang hati bekerja sama dengan orang yang demikian. Bukan sebaliknya, yang mencari-cari kesalahan, yang mengkritisi dan mencari keburukan. Orang cenderung lebih suka bekerja sama terhadap orang yang, ya, mengencourage terlebih dahulu, yang memulainya dengan encourage. Kemudian saudara, kita belajar dari Rasul Paulus, ya, bahwa kalau kita mau, ya, mendorong orang, kita juga harus mengharapkannya seperti kita mengharapkannya, menuntutnya terhadap diri kita sendiri, saudara. Jadi kita harus mengharapkan orang lain hanya ketika kita juga mengharapkan itu terjadi pada diri kita. Kalau kita menuntut kesalehan dari orang lain, diri kita pun harus saleh. Kalau kita menuntut kesucian, kekudusan dari orang lain, tingkah laku moral yang baik, kita juga harus menuntut kepada diri kita sendiri. Sehingga orang, ya, akan melihat, oh, Anda punya standar, punya kriteria yang fair begitu. Ya, apa yang Anda tuntut kepada orang lain itu juga yang Anda tuntut pada diri sendiri, sehingga penggarisnya itu sama, saudara. Dan yang ketiga, saudara, bangun ekspektasi, harapan terhadap orang lain. Bangun harapan-harapan orang lain dengan mempertimbangkan kemampuannya, saudara. Dengan mempertimbangkan skillnya, keterampilannya, mempertimbangkan pengalamannya, saudara. Orang akan menolak atau akan gagal kalau tidak cocok dengan tuntutan dan pengharapan yang diberikan. Ya, itu sebabnya kalau seseorang itu, katakan Timotius tidak punya pengalaman, dia tidak punya keterampilan, dia tidak punya kemampuan untuk menggembalakan, tentu Paulus tidak akan, ya, mengencourage dia sebagai seorang pastor. Tetapi ketika Timotius sudah mengikuti Rasul Paulus sedemikian lama, dia boleh menyontok, mengikut Paulus, sama seperti Paulus mengikut
Kristus. Saudara, tidak ada pisau yang terlalu tumpul untuk diasah. Pisau, asal dia diasah dengan baik dan benar, dia akan menjadi tajam. Saya percaya skill orang, kemampuan orang bisa diasah, asal orang itu mau. Tapi kalau orang itu tidak mau, sulit untuk belajar, saya rasa juga sulit untuk di-encourage, saudara. Kemudian kita juga harus memonitor, ya, mengawasi dalam artian ekspektasi kita kepada orang lain, tuntutan kita, harapan kita kepada orang lain. Ketika zaman berubah, ketika terjadi perubahan situasi kondisi, tentu kita harus merevisi atau mengurangi pengharapan kita, standar kita, agar bisa cocok dengan keadaan. Dan kemudian kita harus clearkan, membuat jelas pengharapan kita atau tuntutan kita kepada orang lain. Orang itu, ya, akan sulit mencapai target yang kita harapkan kalau tidak ada kejelasan, kalau tidak ada, ya, ukuran standar yang cocok begitu, ya, yang sesuai begitu. Nah, itu sebabnya harus diidentifikasi dengan jelas. Dan yang terakhir, ya, Paulus memberikan contoh juga, ya, dorongan, penguatan, encourage, ya. Kalau dia mulai dengan encourage, juga diakhiri dengan encourage. Encourage itu adalah penguatan, dorongan, ya, motivasi, gitu ya. Orang akan lebih senang kalau dia hargai, dia itu diapresiasi, diucapkanlah terima kasih atas apa yang sudah diusahakannya, atas apa yang sudah dikerjakannya. Orang akan lebih senang bekerja dengan sukacita karena dia merasa dihargai, harkat martabatnya sebagai manusia. Nah, saudara, kita juga boleh belajar dari Rasul Paulus, bagaimana dia boleh menguatkan, boleh mendorong, encourage, ya, juniornya. Biarlah kita, terlepas apapun usia kita, tua muda, biarlah kita boleh menjadi teladan bagi Tuhan. Saudara mau menjadi contoh teladan terlepas berapapun usia saudara sekarang ini bagi dunia ini, agar orang-orang di luar sana boleh mengakui dan melihat ada Kristus hidup di dalam diri kita. Amin.